Materi yang pertama yaitu mengenai gerakan keagamaan dan pengaruhnya di dalam masyarakat. Yang pertama, pengertian gerakan keagamaan. Gerakan keagamaan terdiri dari dua kata, yang pertama gerak dan yang kedua itu adalah agama. Nah, gerak sendiri dalam KBBI itu memiliki arti memiliki sebuah peralihan. Misalnya dari A ke B itu ada peralihannya, mau itu berulang kali maupun itu sesekali. Nah, tetapi dalam gerakan keagamaan ini jangkauannya luas, bisa dari bidang sosial, politik, dan agama. Nah, agama adalah kumpulan aturan yang di dalamnya itu mengatur dan mengarahkan manusia ke arah yang lebih benar. Nah, jadi gerakan keagamaan adalah suatu perkumpulan atau sebuah organisasi dengan didasari ideologi keagamaan. Kemudian, dalam konteks perubahan dan pembaruan inilah organisasi Islam yang berkembang di Indonesia itu kan ada di bidang agama dan politik yang banyak dibahas di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk juga yang akan dibahas dalam video ini dan video selanjutnya. Nah, sebagaimana kita tercermin dalam profil pendiri gerakan keagamaan itu banyak yang diinspirasikan oleh gerakan pembaharuan, misalnya yang dilakukan Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho, Muhammad Abduh, dan yang lainnya. Nah, organisasi ini bergerak menggali nilai-nilai Islam yang benar dan universal sebagai petunjuk hidup manusia. Yang kedua yaitu pengaruh gerakan keagamaan di masyarakat. Mengambil contoh dari organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 2006, NU atau Nahdlatul Ulama ini pernah mengeluarkan sebuah maklumat, di mana maklumat ini mengemukakan untuk meneguhkan kembali komitmen mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jauh lebih dari itu, pada masa kependudukan Jepang, NU juga pernah mengeluarkan semangat nasionalisme. Nah, semangat nasionalisme ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Lalu yang terakhir, dengan hubungan NU dengan pesantren. Nah, hubungan NU dengan pesantren ini sangatlah erat, di mana juga NU menggunakan pesantren sebagai basis perjuangannya untuk melawan penjajahan di masa kolonial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Nahdlatul Ulama. Nah, hal yang akan dibahas yaitu sejarah dan pemikiran Nahdlatul Ulama. Menurut M. Ali Haidar dalam bukunya Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, pendekatan fikih dalam politik, sebelum adanya Nahdlatul Ulama didirikan Nahdlatul Wathon pada tahun 1914 Masehi di Surabaya oleh Abdul Wahab Kasbullah dan Mas Mansur. Pendirian Nahdlatul Ulama itu sendiri ada hubungannya dengan perubahan raja di Saudi Arabia. Nah, maka para ulama penganut Ahlussunnah wal Jamaah dari Indonesia merasa perlu mengirimkan utusannya ke Hijaz, Saudi Arabia. Tujuannya itu adalah memohon agar Raja Ibnu Saud memberikan perkenannya kepada umat Islam non-Wahabi untuk menjalankan ajaran 4 mazhab di Mekah dan Madinah. Nah, dari peristiwa tersebut lahirlah Nahdlatul Ulama atau Kebangkitan Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi. Ahad Pon 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya. Nahdlatul Ulama sendiri dipimpin oleh Rais Akbar Qudratus Syekh Hasyim Asy'ari. Pendirian Nahdlatul Ulama
difungsikan sebagai wadah bagi usaha persatuan dan menyatukan langkah ulama pesantren dalam rangka tugas pengabdian yang tak lagi terbatas pada soal kepesantrenan dan kegiatan ritual keagamaan, tetapi lebih luas daripada itu, yakni peningkatan kepekaan terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan umumnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai pemikiran Nahdlatul Ulama. Nah, dasar pemikiran Nahdlatul Ulama untuk menyikapi gejala-gejala sosial politik dengan pertimbangan beberapa kaidah fikih. Nah, kaidah yang pertama ialah ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Berarti kewajiban yang tidak mungkin diwujudkan secara utuh tidak boleh ditinggalkan semuanya. Nah, kaidah yang kedua ialah mendahulukan upaya menghindari bahaya atau kerusuhan daripada melaksanakan kemaslahatan yang mengandung resiko lebih besar. Nah, maksudnya itu di sini kita harus mendahulukan dulu menghindari suatu bahaya atau kerusuhan daripada kita melaksanakan kemaslahatan itu sendiri mengandung resiko yang lebih besar. Nah, kaidah yang ketiga ialah memilih bahaya yang paling ringan akibatnya. Nah, menurut kaidah iza ta'arada mafsadatani ru'iyah a'zamuha daroron bi'irtika bi'akhafiniha. Artinya itu, apabila terjadi kemungkinan komplikasi bahaya, maka dipertimbangkan bahaya paling besar resikonya dengan melaksanakan bahaya paling kecil resikonya. Nah, di sini kita harus memilih dulu, mempertimbangkan mana resiko yang paling kecil. Nah, laksanakanlah resiko yang paling kecil itu daripada resikonya itu yang paling besar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan mengenai Persis. Persis merupakan salah satu organisasi gerakan keagamaan yang ada di Indonesia. Persis merupakan persatuan Islam yang didirikan pada 13 September tahun 1923. Persis sendiri bermula dari kajian rutinan yang diadakan oleh para saudagar di Bandung yang membahas mengenai isu-isu pemahaman keagamaan terhadap para pedagang yang ada di Bandung. Persis sendiri dipelopori oleh Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus yang merupakan dua saudagar yang terkenal di Bandung. Dan Persis ini bertujuan untuk mengubah atau menghapuskan budaya Hindu dan Buddha yang berkembang di Indonesia dan mengembalikan hukum Islam terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu tokoh yang sangat terkenal di Persis sendiri yaitu Ahmad Hasan yang berasal dari Singapura, dan beliau datang ke Bandung untuk belajar bertenun. Namun beliau tertarik terhadap Persis dan akhirnya ikut terhadap Persis, dan beliau juga yang telah mempopulerkan Persis ke kancah nasional. Ahmad Hasan sendiri banyak mengalami pertentangan dari para tradisionalis. Apalagi tradisionalis menganggap bahwa ajaran yang saat ini pada saat itu memang dari ulama-ulama terdahulu. Namun Ahmad Hasan menganggap bahwa sudah menyeleweng dari Al-Quran dan Sunnah. Dan Ahmad Hasan ingin mengembalikan hukum Islam itu terhadap 4 sumber, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Saat ini Persis sendiri telah berkembang di Indonesia, di seluruh Indonesia, dan sudah memiliki cabang-cabang di setiap wilayahnya. Dan juga Persis sendiri sudah berkembang terhadap pesantren-pesantren, dan Persis mendirikan pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah di Indonesia. Dan pergerakan keagamaan dari Persis sendiri sudah sangat dikenal di Indonesia. Berawal dari inisiatif Kiai Haji Mas Mansur untuk bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana dia
mengeluarkan aspirasinya untuk mengumpulkan ulama yang ada di Pulau Jawa dan juga di Pulau Madura untuk membuat sebuah perhimpunan yang membangun ukhuwah Islamiyah dalam sebuah organisasi. Dan aspirasi ini mendapat respon positif dari beberapa tokoh seperti Wondo Amiseno, Kiai Haji Wahab Asbuwah, dan juga tentunya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Atas prakarsa 4 orang ini diadakan serangkaian pertemuan sampai akhirnya terbentuk MIAI. Secara kronologis, pembentukan MIAI melalui beberapa kali pertemuan. Pertemuan pertama yaitu pada tanggal 11 sampai 12 Februari 1937. Dan pada pertemuan selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1937 itu nama nama awal dari MIAI itu adalah Jamiat Al-Islamiyah. Di sini sudah mendapat persetujuan dari para anggota ataupun ulama yang hadir pada saat itu. Lalu pada pertemuan selanjutnya pada tanggal 18 sampai 21 September 1937, para ulama kembali bermusyawarah di Surabaya dan lalu melakukan rapat umum di Masjid Ampel. Pada pertemuan ini nama Jamiat Al-Islamiyah berubah menjadi Majlisul Islam A'la Indonesia. Sekaligus pada pertemuan ini berhasil menentukan tujuan didirikannya MIAI itu. Yang pertama adalah merapatkan hubungan di antara himpunan-himpunan Islam yang ada di Indonesia, lalu menyatukan suara umat muslim yang ada di Indonesia untuk membela kehormatan Islam. Setelah itu yang ketiga ada merapatkan hubungan antara kaum muslimin yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Kehadiran MIAI ini mendapatkan respon positif dari organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Hingga pada tahun 1941, ada sekitar 41 organisasi yang ikut andil di dalamnya. Untuk sistem kepemimpinannya, di dalam tubuh MIAI dapat dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama dalam bentuk sekretariat, kemudian diganti menjadi dewan. Pada awal pembentukan, hanya berbentuk sekretariat yang dalam sistem kepemimpinan MIAI dibagi menjadi 2 periode. Yang pertama itu adalah sekretariat, lalu diganti dengan Dewan MIAI. Pada sistem sekretariat ini, 4 orang menjadi pengisinya, yaitu Kiai Haji Mas Mansur, lalu Wondo Miseno, lalu Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan satu lagi Kiai Haji Abdul Wahab. Setelah itu, pada tahun 1940, kepengurusan ini diubah menjadi Dewan MIAI, di mana pada strukturnya kepemimpinan dipegang oleh Kiai Haji Wahid Hashim yang sebagai ketua dan wakilnya adalah Wondo Amiseno.